Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu dan semangat terus untuk belajar. Kali ini saya akan membahas materi matematika tentang bilangan bulat. Silakan simak video pembahasan berikut ini. Submaterinya yaitu tentang pengertian bilangan bulat, lalu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, kemudian bilangan 0 dan bilangan bulat negatif ya. Nah, untuk bilangan bulat positif itu bisa disebut juga sebagai bilangan asli. Kemudian, sekarang kita lihat gambar garis bilangan berikut. Di sini terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Ini adalah anggota dari bilangan bulat. Kalau misalkan kita posisinya ada di 0, lalu melangkah ke sebelah kanan, maka kita bergerak ke angka positif. Kalau kita bergerak ke sebelah kiri, itu kita melangkah ke angka negatif. Kalau posisi kita dari 0. Nah, dalam aturan penjumlahan atau pengurangan, kalau ditambah, itu dalam garis bilangan kita melangkah ke sebelah kanan. Kalau dikurang atau tanda negatif, maka kita melangkah ke sebelah kiri. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Kita lihat contohnya. Urutkan dari yang terkecil angka-angka berikut. Ada poin A dan poin B. Untuk menjawab yang poin A, maka angka terkecilnya yaitu yang pertama adalah negatif 4. Lalu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kemudian untuk yang poin B, angka terkecilnya adalah negatif 20, negatif 10, 0, 20, lalu 40. Itu adalah urutan angka-angka dari yang terkecil. Dan ingat, kalau untuk yang negatif, jika angka negatifnya semakin besar itu, maka nilainya semakin kecil. Membandingkan bilangan bulat. Contoh, tentukan bilangan yang mana yang paling besar nilainya. Bisa kita lihat di tabel ini ada angka ke-1, angka ke-2, dan nilai terbesar. Angka ke-1-nya yaitu 12, lalu angka ke-2-nya 15. Manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 15. Sudah jelas itu angka positif ya, lebih mudah. Lalu kemudian yang berikutnya negatif 12 dan 12. Yang terbesar adalah 12. Kalau ada angka negatif dan positif, itu sudah jelas yang paling besar adalah yang positif. Dan yang negatif adalah yang paling kecil. Lalu berikutnya negatif 5 dan negatif 6. Maka nilai terbesarnya adalah negatif 5. Kenapa tidak negatif 6? Karena angka negatif itu semakin besar angkanya, nilainya semakin kecil. Lalu berikutnya ada 325 dan negatif 425. Tentu saja yang terbesar adalah 325, karena itu adalah positif. Jadi positif itu kesimpulannya lebih besar dari negatif. Sekarang kita ke penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Dalam bilangan bulat berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Untuk sifat komutatif, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, misalkan 2 ditambah 3 itu sama artinya dengan 3 ditambah 2. Hasilnya adalah sama dengan 5. Lalu sifat asosiatifnya.
Misalkan A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B tambah C. Contoh lagi, misalkan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 1. Itu artinya sama dengan dalam kurung 2 tambah 3 ditambah 1. Dan hasilnya adalah 6. Nah, ini ada aturan yang harus kita ingat dalam penjumlahan dan pengurangan ataupun juga nanti dalam pembagian bilangan bulat. Ini berlaku seperti ini. Ketika positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Lalu, kalau positif dikalikan dengan negatif, itu hasilnya adalah negatif. Lalu, kalau negatif dikalikan dengan positif, hasilnya adalah negatif. Kemudian, yang terakhir, negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Ini ada contoh, misalkan 5 ditambah 3, hasilnya adalah 8. Itu sudah jelas ya, 5-nya positif, ditambah 3-nya positif juga, maka hasilnya 8. Itu cukup mudah. Sekarang yang berikutnya, 5 ditambah negatif 3. Itu artinya, kalau ada dua tanda berhimpit seperti ini, itu harus dikalikan. Dan hasilnya menjadi salah satu operasinya, yaitu positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif ya. Nah, ini. Jadi, itu artinya 5 tambah negatif 3 artinya adalah 5 dikurang 3. Hasilnya adalah 2. Oke. Berikutnya, nah, di sini 5 dikurangi negatif 3. Ini juga ada dua tanda operasi yang berhimpit. Itu artinya harus dikalikan juga. Maka, seperti di aturannya, kalau negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif. Nah, ini dia. Jadi, sama dengan 5 ditambah 3. Hasilnya adalah 8. Kemudian yang berikutnya, negatif 5 dikurangi 3. Nah, untuk yang ini sama dengan 8, apakah betul? Tidak ya. Untuk yang ini, negatif 5 dikurangi 3, itu artinya kita misalkan punya hutang 5, lalu berhutang lagi 3. Maka hutangnya bertambah menjadi 8. Dan tanda hutang itu artinya adalah negatif. Kita kasih negatif di sini ya. Nah, begitu. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Oke. Berikutnya adalah sekarang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Contoh soal, jawablah soal-soal berikut. Yang poin A itu negatif 2 ditambah 3. Yang poin B, 6 dikurang 3. Yang poin C, 5 dikurangi 8. Kita jawab yang poin A dulu ya. Ini adalah dengan cara garis bilangan. Misalkan yang A itu adalah negatif 2. Berarti posisi awalnya adalah di negatif 2. Lalu kita lihat tandanya adalah tambah ya. Berarti kalau tambah, melangkah ke kanan apa ke kiri? Ya, kita harus melangkah ke kanan. Sebanyak, ditambahnya berapa? 3, berarti sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, jadi positif 1 ya. Maka negatif 2 tambah 3 itu jawabannya adalah 1. Lalu sekarang yang B. 6 dikurang 3. Kita ambil angka 6-nya sebelah kanan ini ya, positif 6. Dikurang 3.
Tanda kurang berarti melangkah ke sebelah kiri ya. Sebanyak berapa? 3. Di situ karena dikurangnya 3 berarti kita langkahkan ke kiri sebanyak 3 kali. 1 2 3. Nah, maka hasilnya adalah positif 3. Itu untuk yang poin B. Sekarang yang poin C. Yang poin C, 5 dikurang 8. Awalnya kita berada di posisi 5. Positif ya. Kemudian dikurang 8. Kalau dikurang berarti kita melangkah ke sebelah kiri. Sebanyak berapa ini? Yaitu 8 kali. Kita coba. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ternyata yang terakhirnya adalah di negatif 3. Maka hasilnya pun adalah negatif 3. Itu untuk jawaban yang poin C. Berikutnya masih penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk sekarang yang tanpa garis bilangan ya. Bisa kita lihat yang di A itu ada 3 ditambah 4 ditambah negatif 6 ditambah 4. Maka hasilnya yaitu kita ambil 3 tambah 4 dulu ya. Sama dengan 7. Kemudian ditambah, kita tulis lagi. Kemudian negatif 6 ditambah 4. Nah, negatif 6 ditambah 4, cara menghitungnya adalah, misalkan kita anggap negatif itu adalah hutang. Kita punya hutang 6, ditambah 4 artinya dibayar 4. Hutang 6 dibayar 4. Berarti sisanya adalah 2. Karena 2-nya adalah masih hutang, berarti tandanya adalah negatif. Nah, kemudian hasilnya 7 ditambah negatif 2. Kalau ada tanda seperti ini, tambah dan kurang atau dengan negatif berhimpit, artinya harus dikalikan. Positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi, itu artinya 7 dikurangi 2. Maka hasil akhirnya adalah 5. Sekarang yang poin B, 12 dikurangi 4 dikurangi 11 dikurangi negatif 6. Jawabannya adalah, kita kurangkan dulu, 12 dikurangi 4. Hasilnya adalah 8. Lalu, dikurangin ya, dan negatif 11. Kemudian, nah, berikutnya adalah di sini dikurang negatif 6. Ada 2 tanda berhimpit seperti ini lagi. Negatif dengan negatif berarti artinya harus dikali. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Itu yang harus diingat. Nah, sekarang berarti 8 dikurangi 11 ditambah 6. 8 dikurangi 11 sama dengan, nah kalau seperti ini kan 11 lebih besar dari 8 ya, kalau dikurangkan tidak bisa. Nah, sekarang jadinya adalah, kalau misalkan kita punya hutang 11, hutang itu negatif ya, lalu dibayar 8, maka sisanya adalah 3. Karena sisanya adalah masih hutang, bukan kembalian, maka 3-nya adalah negatif. Lalu ditambahkan 6. Berikutnya adalah, kita punya hutang 3, ditambah 6 dibayar 6. Maka sisanya adalah 3. Dan 3-nya apakah hutang atau kembalian? Kalau kembalian maka itu adalah positif. Jadi nilainya adalah positif 3. Nah, itulah penjelasan tentang bilangan bulat pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.